implisit ya. Jadi sahabat sharing ilmu mungkin sudah pernah mendengar ada fungsi implisit, ada fungsi eksplisit. Itu sejak SMA itu sudah ada istilah tersebut. Kalau eksplisit itu secara umum, itu implisit itu adalah secara khusus. Jadi pada kalkulus berubah banyak ini, fungsi implisit yang dimaksud itu adalah fungsi khusus, perubahan bentuk ya. Nah, jadi bagaimana bentuk yang dimaksud dalam bentuk fungsi implisit? Kita akan mempelajarinya di fungsi implisit pada kalkulus berubah banyak. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini fungsi implisit di sini yang pertama yang harus kita pahami adalah andaikan fungsi f(x)y sama dengan 0 mendefinisikan y secara implisit sebagai fungsi x, misal y itu sama dengan gx ya. Nah, kita akan menemukan beberapa kasus di mana kita kesulitan atau bahkan tidak mungkin untuk menentukan fungsi y. Nah, oleh sebab itu, jika fungsi f(x)y itu sama dengan 0 ya. Jadi ciri dari fungsi implisit itu bentuk umumnya itu adalah f(x)y sama dengan 0. Ini jika dua variabel atau dua berubah. Maka diturunkan menggunakan aturan rantai yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka diperoleh do f do x dikalikan dx per dx ya, ditambahkan dengan do f do y dikalikan dy dx itu sama dengan 0. Nah, jadi kenapa sama dengan 0? Karena fungsi tadi f(x)y itu sama dengan 0 ya. Fungsi f(x)y itu karena diturunkan secara aturan rantai, maka seperti ini ya sahabat sharing ilmu. Oke, ini turunannya, turunan dari fungsi ini ya. Oke, jadi yang harus dipahami bahwa fungsi implisit itu adalah f(x)y sama dengan 0. Nah, ini khusus untuk dua berubah. Nah, jadi turunannya yang mana? Ini dia turunannya ya, berdasarkan bentuk umum dari fungsi yang tadi ini ya. Turunannya kita turunkan secara aturan rantai, maka seperti ini sehingga sama dengan 0. Dengan demikian dy dx itu dapat diselesaikan menjadi ya. Jadi ketika dy dx itu maka seperti apa? Nah, dari sini karena ini sama dengan 0 ya, maka kita menggunakan proses aljabar ya, pemindahan ruas kanan maupun ruas kiri ya. Jadi karena kita butuh dy dx ya, berarti ini fokus kita. Otomatis untuk mendapatkan dy dx maka bagian ini ya, do f do x kali dx per dx itu kita pindahkan ke sebelah sini, maka menjadi min ya. Nah, jadi dia min. Oke, jadi apa namanya, kalau kita buat do f ya, do f do y sama dengan dy dx ya sahabat sharing ilmu. Oke, saya hapus ini kayaknya nggak kelihatan di sini ya. Oke, di sini saja. Jadi ini kan tanda plus tadi ya, ini tanda plus, maka do f do y kali dy dx sama dengan 0 ini tetap. Nah, yang kita pindahkan yang sebelah sini ya. Ketika kita pindahkan ke sebelah ruasnya, maka menjadi min ya. Nah, sehingga menjadi min do f do x. Nah, ini per do x ya. Sedangkan dx itu kita hilangkan ya. Nah, karena ini kan tadi kita menggunakan aturan rantai, jadi penjabarannya seperti ini. Jadi yang sebelah sini bagiannya menjadi do f do x ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, do f ya, do f do y, oke, dikalikan dengan d, nah, dx ya, sama dengan min do f, oke, per do x. Jadi min jadinya ya. Sedangkan dx itu kita anggap satu ini ya. Jadi kita nggak perlu menuliskan lagi. Jadi fokus kita sekarang ini. Nah, ketika ini ditanya ya, menjadi ini ya tadi dy dx sama dengan, nah tadi kan ini min do f per do x itu kita buat dalam bentuk seperti ini, pembagiannya do f garis miring do x, itu artinya per ya. Kemudian ketika kita secara aljabar ketika ini yang ditanyakan, maka ini ya dibagi dengan fungsi ini. Nah, fungsi ini apa? Do f per do y, makanya dibagi menjadi do f per do y. Jadi hasilnya ini. Nah, begitu ya sahabat sharing ilmu, semoga bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita akan lanjutkan untuk melihat contoh dari fungsi implisit. Bagaimana contoh dari fungsi implisit ini? Kita akan lihat slide selanjutnya ya. Oke. Contohnya, jika x pangkat 3 ditambah x kuadrat y dikurang 10y pangkat 4 sama dengan 0, carilah dy dx dengan menggunakan ya, yang pertama
pertama ada dua ini diminta. Yang pertama aturan rantai, yang kedua adalah turunan implisit. Bagaimana kita menyelesaikannya? Dengan aturan rantai kita peroleh yang rumus yang tadi yang kita dapatkan dari fungsi implisit, yaitu do y do x sama dengan min do f do x per do f per do y, ya. Jadi fungsi f itu diturunkan terhadap x. Kita lihat di sini x yang kita jadi fokus, ya, seperti yang penjelasan sebelumnya. X pangkat 3 berarti jadinya 3x pangkat 2 tambah x pangkat 2 jadinya 2xy. Sedangkan y itu tidak menjadi fokus kita karena kita menurunkan fungsi f terhadap x, berarti sudah selesai. Dibagi dengan do f do y, ya. Do f do y berarti apa? Yang kita lihat adalah si y-nya. Turunan x kuadrat y, berarti turunan dari y adalah 1 kali x kuadrat dikurang dengan 4 kali 10 40, y pangkatnya 4 kurang 1, jadinya kurang 40y pangkat 3. Itu kita dapatkan, kita menggunakan aturan rantai. Kemudian diminta juga menggunakan turunan implisit, ya. Kita tahu bahwa turunan implisit tadi adalah bentuk umumnya yaitu fungsi f x y, ya. Oke, saya ingatkan kembali. Maaf sahabat sharing ilmu. Oke, saya ulang lagi, ya. Misalkan f, ya, xy tadi sama dengan 0. Jadi yang kita tidak boleh lupa itu sama dengan 0, ya. Jadi ini soalnya, ya, tadi x 3x pangkat 2 itu tetap, ya, ditambah x kuadrat y. Tadi di sini y itu kita ganti, ya, secara notasi y itu adalah dx ditambah 2xy dikurang dengan 40. Ini y pangkat 4. Jadi y pangkat 4 itu kita ubah menjadi y pangkat 3 dikalikan y, ya. Jadi y pangkat 4 itu berarti y pangkat 3 dikalikan dengan y. Ini dia. Jadi y pangkat 3 ini kita tuliskan, sedangkan y tadi kita ganti notasi dari turunan dy per dx sama dengan 0. Sehingga jika seperti ini, yang sama, yang mana yang sama? Ini dy dx, ya, ini sama. Ini sama, kita faktorkan, kita kelompokkan dia. X kuadrat kurang 40y pangkat 3 dy per dx sama dengan yang sebelah sini, ya, itu kita pindahkan ke sebelah ruas selanjutnya, jadinya 3e kuadrat itu jadi min, kemudian 2xy juga jadi min, maka minnya itu dikeluarkan, ini kita kelompokkan menjadi 3e kuadrat tambah 2xy. Namun kalau sahabat sharing ilmu mau membuat min 3e kuadrat kurang 2xy itu juga tidak masalah, ya. Setelah itu karena kita butuh dx seperti pembuktian tadi, ya, maka min 3e kuadrat tambah 2xy itu dibagi dengan e kuadrat kurang 40y pangkat 3. Jadi seperti itu, ya, sahabat sharing ilmu, semoga bisa dipahami. Itu contoh soal tentang fungsi implisit. Kita menggunakan dua langkah. Kita menggunakan aturan rantai dan menggunakan fungsi implisit. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa jika z, ya, jika z di sini fungsi implisit, ya, fungsi implisit dari x dan y yang didefinisikan oleh f x y z, ya, sama dengan 0, maka diferensial kedua ruas terhadap x dengan mempertahankan y tetap menghasilkan seperti ini. Jadi kalau tadi dua variabel, sekarang kita akan menambahkan satu variabel lagi sehingga fungsi ini adalah 3 peubah atau 3 variabel. F, x, y, z sama dengan 0. Dengan cara yang sama seperti slide sebelumnya, maka ini juga kita jabarkan menggunakan aturan rantai, ya. Ini kita tambahkan do f do z sama dengan do z per do x sama dengan 0, ya. Sehingga dari bentuk ini kita menghasilkan dua rumus, ya. Yang pertama fungsi z diturunkan terhadap x seperti ini. Ini caranya seperti slide yang pertama. Kemudian yang kedua terhadap y, maka hasilnya seperti ini. Oke. Contohnya sahabat sharing ilmu bisa melihat seperti ini. Carilah do z do x. Jika f x y z sama dengan x pangkat 3 dikalikan y tambah z kurang y sin x kurang z sama dengan 0, maka mendefinisikan z yang fungsi ini secara implisit sebagai fungsi x dan y. Artinya apa? Kita karena ini mendefinisikan z, ya, sehingga kita tetap menurunkan kedua variabel. Yang pertama terhadap x dan yang kedua terhadap y. Tadi rumus sebelumnya kan ada dua, ya. Pertama do z per do x, ya, hasilnya seperti ini. Kita fokus sama seperti yang tadi, fokusnya lihat variabel x, kalau ini fokusnya lihat variabel z, ya. Dengan cara yang sama juga nanti sahabat sharing ilmu juga bisa mencari tentang do z do y, ya, itu sebagai latihan. Dan ini ada dua latihan, silahkan sahabat sharing ilmu
berlatih ya. Semoga lancar ya, semoga bermanfaat untuk sahabat sharing ilmu dan dapat bisa menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan terhadap fungsi implisit. Oke, jumpa lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.